Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang berpotensi melanjutkan rebound-nya. Yang pertama yaitu saham SDMU, yang kedua saham WINS, dan yang ketiga saham BDMN, dan yang keempat yaitu saham MTWI. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham SDMU. Saham SDMU peragangan terakhir naik signifikan 26,15% di harga 82. Bagaimana dengan prospek saham SDMU? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, cukup tinggi ya secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik saham SDMU ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari mesinnya juga mendukung ya, garisnya sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham SDMU ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend tajam ya ke bawah, tetapi di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya dia sudah memasuki area fase naiknya. Sudah lama ya tidak mampu menembus SMA 50. Semoga ini menjadi sinyal ya balik arah saham SDMU. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SDMU. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 75 yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 50, ini merupakan harga dasar ya suatu saham. Untuk resisten yang pertama yaitu di 90. Yang kedua 102, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 115, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja area golden ratio-nya bisa dicapai ya, karena kalau sudah dicapai peluang untuk balik arahnya cukup besar. Untuk teman-teman yang mencermati saham SDMU, lihat saja di peragangan berikutnya. Biasanya kalau suatu saham sudah naik ya cukup tinggi di awal-awal perdagangan, dia akan biasanya naik tinggi dulu ya. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka pendek, silahkan masuk ya kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda naik di perdagangan awal. Kalau dia sudah naik dan menunjukkan tanda-tanda turun, sebaiknya TP dulu untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka pendek. Biasanya dia akan turun ke bawah lagi. Kalau dia mampu breakout di 90, ya tahan saja dan pasang saja trailing stopnya untuk menjaga cuan teman-teman. Itu untuk yang jangka pendek ya. Tetapi untuk yang jangka panjang tetap saja ya memperhatikan posisi kondisi di lapangan besok. Kalau memang posisinya langsung naik, silakan masuk secara bertahap. Kalau mantul di area resistennya di 90, ya TP aja dulu. Kalau dia koreksinya pendek ya atau kecil, sebaiknya teman-teman tahan dulu. Lain halnya kalau dia langsung koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman jangan dulu masuk, perhatikan saja sejauh mana dia koreksi. Lihat saja apabila bidnya besar ya, dan menunjukkan tanda-tanda langsung naik lagi setelah turun panjang, silakan masuk. Setidaknya kalau dia turun terus, setidaknya menunggu saja di area support pertamanya ini. Kalau dia mantul di 75, silahkan masuk. Jangan sampai melewati 75. Kalau melewati 75, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham SDMU ini. Kalau dilihat dari posisi indikator stokastiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya secara teori. Kalau kedepannya saham SDMU ini berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Sekarang tergantung dari posisi di lapangan teman-teman ya, posisi entry-nya. Ingat saja yang saya sampaikan tadi, kalau dia langsung tancap gas di awal, silakan teman-teman langsung masuk saja. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham SDMU. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham WINS. Saham WINS, peragangan terakhir naik 10% di harga 308. Bagaimana dengan prospek saham WINS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah naik ke atas ya, sudah merapat. Itu artinya secara indikator stokastik, saham WINS ini ada peluang ya untuk korslen atau melanjutkan rebound-nya secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan, garisnya belum korslen ya. Volume merahnya baru saja memudar, itu artinya para seller baru saja berkurang di saham WINS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya, naik tinggi sampai harga tertinggi yaitu di 336 pada tanggal 23 September 2022. Setelah itu saham WINS
turun ya, koreksi tajam ke bawah, tetapi mampu ditahan dengan harga supportnya yaitu di 254. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Setelah naik, Samwins mampu lagi ditahan dengan resistennya yaitu di 302. Setelah itu Samwins koreksi ke bawah lagi dan mampu ditahan dengan support area golden ratio-nya yaitu di 274. Dan setelah itu Samwins menunjukkan tanda-tanda Morningstar ya di 3 candle ini. Semoga saja ke depannya Samwins mampu menunjukkan kelanjutan rebound-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten Samwins. Kalau untuk support tentu saja di 302 ya. Ini saya kira resisten yang cukup kuat. Kenapa kuat? Saya lihat ini di perdagangan 28 September, di 4 Oktober, dan di 5 Oktober ya 2022 Samwins tidak mampu untuk menembus atau breakout di 302. Tetapi di perdagangan hari ini mampu breakout ya di 302 ini. Semoga saja ini menjadi sinyal yang kuat ya untuk Samwins mampu melanjutkan uptrend panjangnya ini. Yang kedua yaitu di 274, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Sempat ya mantul di sini koreksinya. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang ketiga yaitu di 254, saya jelaskan tadi, ini merupakan support yang mampu menahan koreksi tajamnya Samwins. Untuk resisten yang pertama yaitu di 336 dan yang kedua yaitu di 436. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target, ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Tetap ya memperhatikan posisi prospek bisnisnya dan laporan keuangan per kuartal maupun perbandingan kuartal tahunannya. Kalau laporan keuangannya kurang bagus, fundamentalnya kurang bagus, sebaiknya teman-teman memanfaatkan posisi analisa teknikalnya saja. Itu artinya teman-teman mengambil posisi jangka pendek saja. Untuk teman-teman yang mencermati Samwins ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mampu mantul di 336, sebaiknya teman-teman TP dulu ya. Takutnya dia posisinya sama kayak ini ya. Di tanggal 23 September 2022, setelah menyentuh 336, dia turun ke bawah lagi. Kalau dia koreksi, sebaiknya teman-teman tunggu saja di 302. Selama masih mantul di 302 ini, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Tetapi kalau dia jebol, sebaiknya teman-teman tunggu saja posisinya. Yaitu yang paling penting yaitu di 274. Kalau ini mampu dijebol juga, itu artinya teman-teman cabut saja dari saham Wins ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di 3 candle ini ya, seperti saya sampaikan tadi, ini menunjukkan tanda-tanda Morningstar. Itu artinya ada peluang ya, ada sinyal kalau kedepannya Samwins ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang belum korslen ya, begitu juga dengan MACD-nya. Itu artinya teman-teman menunggu saja konfirmasi besok. Kalau dia sudah menunjukkan korslen di perdagangan besok, silakan teman-teman masuk secara bertahap, didukung ya dengan posisi candle-nya yang naik. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Wins. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham BDMN. Saham BDMN perdagangan terakhir naik 8,52% di harga 2.930. Bagaimana dengan prospek saham BDMN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik saham BDMN ini sudah menunjukkan rebound-nya. Begitu juga dengan MACD-nya sangat mendukung, garisnya sudah korslen ke atas, apalagi di perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BDMN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya. Di perdagangan terakhir mampu ya breakout di harga tertingginya yaitu di 2.840. Semoga saja ke depannya saham BDMN mampu ya mencapai area golden ratio-nya yang khusus target yaitu di 3.170. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BDMN ini. Kalau untuk support tentu saja di 2.840 ya yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 2.730. Support yang ketiga yaitu di 2.640. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi yang sudah mampu ya di breakout di perdagangan kemarin.
Suatu saham yang mampu breakout di area golden ratio-nya yang khusus koreksi setidaknya mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Terbukti ya di perdagangan hari ini saham BDMN kemarin mampu breakout dan di perdagangan hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda balik arahnya. Untuk resisten yang pertama, secara histori ya, yaitu di sekitaran 2980 ini merupakan harga tertinggi di perdagangan 18 Oktober 2021. Resisten yang kedua yaitu berada di 3050, ini merupakan harga tertinggi di 2 September 2021. Di sini ya saham BDMN tadi mantul ya di perdagangan hari ini. Sangat kuat ya di resisten 3050 ini. Semoga ini kedepannya mampu ya ditembus. Resisten ketiga yaitu di 3170, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Semoga saja ini juga mampu dicapai. Untuk teman-teman yang mencermati saham BDMN, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya. Silakan masuk ya secara bertahap. Kalau dia mantul di resisten pertamanya ini di sekitaran 2980, silakan teman-teman TP saja yang mengambil posisi jangka pendek. Memang posisinya sudah berada di tengah ya. Ini teman-teman bisa jadikan acuan di resisten 2980. Kalau ini mampu di breakout, jadikan resisten yang kuat secara histori ini di 3050. Kalau ini mampu dijebol, silakan teman-teman tambah lagi. Tetapi apabila dia mantul di sini, silakan teman-teman TP dulu. Ini beritanya saham BDMN ini akan diakuisisi ya. Cuma teman-teman silakan cari lagi beritanya yang pasti ya. Kalau memang benar-benar akan diakuisisi, bisa jadi saham BDMN ini bakal naik tinggi. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, jangan buru-buru masuk. Nanti mengambil entry-nya di posisi yang tepat ya, di momen yang tepat. Sebaiknya tunggu saja di area supportnya di 2840. Kalau dia sudah mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, walaupun sudah di tengah sini ya, tidak apa-apa juga. Yang penting dia sudah memberikan tanda-tanda konfirmasi sinyal buy, silahkan masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Kalau kedepannya saham BDMN ini sangat berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BDMN ini. Kita lanjut saja ke saham yang terakhir yaitu saham MTWI. Saham MTWI perdagangan terakhir naik 29,85% di harga 174. Bagaimana dengan prospek saham MTWI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham MTWI ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya sudah korsen ke atas, apalagi di perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang sangat signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MTWI ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya saham MTWI masih sideways ya. Di perdagangan terakhir memang mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham MTWI sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MTWI. Kalau untuk support tentu saja di 167, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 156 dan yang ketiga yaitu di 142. Untuk resisten yang pertama yaitu di 178, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham MTWI mampu ya breakout dan bertahan di atas 178, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 194 dan yang ketiga yaitu di 214. Ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 18 Januari 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham MTWI, lihat saja di perdagangan berikutnya. Kalau kita lihat di historinya ya, di histori yang paling dekat ini, setelah naik tinggi, saham MTWI biasanya langsung turun ke bawah. Terbukti kalau kita lihat dari posisi garis indikator stokastiknya dari tanggal 2 Februari ya 2022 sampai sekarang tidak mampu ya naik sampai di area overbought-nya. Itu artinya apa? Setelah naik tinggi dia akan turun ke bawah. Untuk teman-teman kalau ingin amannya ya posisi entry di saham MTWI, sebaiknya saya
punya saran ya di atas area golden ratio-nya, yaitu di harga 178. Kalau dia sudah mampu ya mempertahankan posisinya atau setway di atas 178, ini sangat aman ya untuk masuk. Tetapi kalau masih di bawah 178, di bawah area golden ratio-nya ini, kemungkinan besar dia akan turun ke bawah lagi. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham MTWI, kalau masih di bawah area golden ratio-nya di bawah 178, sebaiknya teman-teman menggunakan dana kecil saja. Yaitu kalau dia koreksi tunggu saja di harga 167. Tapi kalau teman-teman untuk yang posisi jangka pendek, silakan saja ya. Kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda naik di perdagangan awal-awal perdagangan, dia naik terus, silakan teman-teman masuk. Kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi setelah naik tinggi, teman-teman silakan cepat-cepat ambil cuannya ya. Posisinya sama dengan histori-historinya ini, garis ini ya. Setelah naik tinggi dia langsung turun ke bawah. Banyak ya posisi historinya begitu modelnya. Dia naik tinggi baru turun ke bawah. Semoga saja di perdagangan berikutnya kalau dia menunjukkan tanda-tanda yang sama, silakan teman-teman mengambil posisi jangka pendek saja. Tetapi kalau dia menutup di atas 178, saya kira saham MTW ini ada peluang ya untuk balik arah ya dari sekian lama setway-nya ya. Oke. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung. Ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Semoga saja garis indikator stokastiknya mampu ya menembus area overbought-nya. Sudah lama ya, seperti saya jelaskan tadi, belum mampu mencapai area overbought-nya ini. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham MTWI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.